Kali ini Galdior akan menceritakan tentang kisah siluman ular dari negara Cina. Ada beberapa aturan dalam menangkap ular. Pertama, ular betina yang tidak menangkap telur di kandang ayam. Kedua, tidak boleh menangkap ular tua di bawah makam. Anjir, siapa yang berani coy? Dan ketiga, tidak menangkap ular kecil yang baru lahir. Belum diadanin. Oh, astagfirullah. Kisah akan diperlihatkan oleh dua pasang suami istri yang meminta tolong kepada kuncen gunung yang mengerti semua bentuk pergoiban dan segala bentuk kejadian. Ia bernama Haosu dan asistennya Zhang menyadari hal janggal dari rumah tersebut. Benar saja, ular itu tampak mengincar anak dari sepasang suami istri itu. Diketahui, sang suami baru saja menangkap banyak anak ular sehingga sang induk mencari anak-anaknya. Ketika anak-anak ular itu dilepas, ular besar itu pun pergi. Kadagen. Sementara itu, di suatu malam, sekelompok orang yang dipimpin oleh, kita sebut saja Onrong, karena rambutnya gondrong, memimpin penelusuran ke dalam Gunung Keramat. Mereka dihadang oleh penjaga gunung yang melarang mereka untuk masuk. Mengatakan kalau kalian sayang nyawa mending balik sana. Namun, kelima orang itu memiliki misi, yaitu menangkap ular yang selama ini mereka cari. Pertempuran sengit pun terjadi. Sempat kewalahan, namun dengan taktik melilit dengan tali, mereka sempat berhasil. Namun perlahan, satu persatu dari mereka menghilang. Ini bukan lawan yang mudah dikalahkan. Dari kelima orang itu, hanya beberapa yang selamat. Haosu dan Onrong berpapasan. Nampaknya, Onrong adalah orang yang sangat arogan. Ia menodongkan pistol yang diputar mengacak peluru di dalamnya, bertaruh apakah bisa meledak atau tidak. Haosu memiliki kemampuan turun-temurun, di mana ia bisa menebak segala sesuatu melalui pendengarannya. Anjay, keren banget si Haosu. Setelah itu, kita akan melihat masa lalu Haosu yang tengah bermain di daerah gunung, sembari mengenakan topeng bersama kakaknya yang bernama Pangeran. Haosu menemukan seorang gadis yang terluka. Ia mengobatinya, namun Pangeran, kakaknya, menyadari bahwa yang ditolong adiknya bukanlah manusia. Ia mendapatkan kenangan luka di tangannya berupa cakaran, dan Pangeran kakaknya hilang dibawa oleh penghuni gunung itu. Di perjalanan, Haosu dan Zhang terheran. Penjaga gunung yang dianggap gila oleh orang-orang berada di luar desa. Tanpa menghiraukannya, mereka melanjutkan perjalanan. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, karena desa digegerkan oleh kemunculan ular yang sangat amat besar. Jadi, mereka semua akan memburunya. Haosu melihat banyak bangkai di tengah perjalanan, menandakan mereka telah diperingati oleh penghuni gunung. Di tengah perjalanan, mereka terkejut karena menemukan begitu banyak makam tua. Salah satu prajurit terperosok ke dalam makam yang berisi banyak ular. Prajurit itu berniat menembaknya, namun Haosu melarangnya. Akan tetapi, prajurit lain melemparkan granat ke dalamnya, membuat 5 ular terbunuh di makam tua itu, sekaligus melanggar peraturan gunung. Hal buruk pun terasa akan menghampiri mereka. Ular besar yang mereka cari muncul. Dengan mudah pistol penyerbu melumpuhkan ular itu. Zhang tak menemukan keberadaan Haosu, yang dimana ia menelusuri hutan sendirian dan melihat sosok wanita sedang berendam di dalam rawa. Namun saat Zhang datang, sesosok itu menghilang. Sementara itu, Onrong menyadari ada yang menghampiri mereka. Ia melepaskan tembakan ke depannya, namun di belakangnya sosok siluman ular muncul. Siluman ular itu berhasil mengalahkan beberapa tentara
Para tentara dibuat kewalahan meskipun dengan senjata serbu. Haoshu menggunakan kemampuan pendengarannya. Ia berhasil menangkap siluman ular itu, membuatnya tak bisa bergerak. Onrong menusuk siluman ular itu dan mengurungnya ke dalam kandang. Di tengah perjalanan, Haoshu mengingat satu hal, belati yang dipakai oleh pangeran dan Onrong sama. Ia menyadari Onrong adalah kakaknya, namun saat ia mengatakan hal tersebut, dirinya malah digetok yang membuatnya pingsan. Saat tersadar, dirinya sudah berada di suatu tempat, semacam laboratorium penelitian. Siluman ular itu diikat. Tempat itu bertujuan untuk menghasilkan serum, untuk memperpanjang umur yang didirikan oleh seseorang wanita yang bernama Lu. Lu menyadari sesuatu yang janggal di kamera. Siluman ular itu nampak ngeh dengan CCTV di mana ia sedang memonitornya. Onrong mendatangi adiknya Haoshu, menyapanya dengan dingin. Ia menyalahkan Haoshu yang tak menyadari keberadaannya. Saat 20 tahun yang lalu, ia sekarat. Justru Lu lah yang menolong dirinya. Lu membawa pangeran ke laboratoriumnya yang saat itu sedang mengalami kekacauan karena objek penelitian mereka kabur. Onrong dengan kearoganannya kembali memutar peluru dan mengarahkannya kepada Zhang. Namun kali ini peluru itu meledak, membunuh Zhang seketika. Haoshu yang melihat partner asistennya mati pun sedih. Namun Onrong membunuh orang terdekat adiknya. Lu menyadari ada yang tak beres. Lu menyuruh untuk melumpuhkan siluman ular itu, namun siluman ular itu tampak hilang dari kandangnya. Haoshu akan dieksekusi, namun siluman ular itu justru menghentikan eksekusinya. Ia mengambil kacamata Haoshu dan merasa takut akan benda itu. Ia meninggalkan Haoshu sendirian. Tak lama muncul seseorang menggunakan masker, melepaskan Haoshu. Rupanya ia adalah penjaga gunung yang dianggap gila oleh orang-orang. Haoshu bingung dan menanyakan mengapa ia berada di sini. Penjaga gunung itu mengatakan bahwa dirinya mempunyai urusan di laboratorium ini yang tidak bisa ia sebutkan. Kini, siluman ular mendatangi Lu dan terkuaklah bahwa Lu adalah orang yang merubah siluman ular itu yang asalnya manusia menjadi siluman setengah ular seperti sekarang. Ia berniat membalaskan dendamnya. Siluman ular itu melemparkan Lu ke tumpukan ular, membuatnya ketakutan. Onrong datang. Lu meminta serum ular penambah umurnya, namun ia menembaknya dan berniat membunuhnya. Mungkin Onrong dendam karena Lu telah merubah dirinya menjadi arogan seperti sekarang. Onrong mengucapkan terima kasih dan membunuhnya. Ular itu kembali muncul, namun Onrong telah menyiapkan perangkap yang berbalut listrik. Ia melepaskan beberapa tembakan, namun Pak Tua penjaga gunung menghalanginya. Haoshu menghajar Onrong, namun dirinya bukanlah tandingannya. Saat Onrong ingin mengeksekusi, untuk sesaat Onrong teringat dengan masa lalunya karena melihat topengnya, membuat Haoshu berhasil membalikkan keadaan. Ia menghancurkan topengnya. Haoshu lebih menghargai Zhang daripada kakaknya. Sementara itu, Pak Tua yang menjaga gunung dulunya adalah seorang peneliti yang ditipu oleh Lu, diiming-imingi kesembuhan anaknya, namun malah dijadikan sebagai kelinci percobaan, membuatnya menjadi siluman setengah manusia, setengah ular, setengah kilo telur. Ia mati, membuat siluman itu marah dan menghajar Onrong, membuatnya terpental ke arah belatinya sendiri. Ia pun mati. Di detik-detik terakhirnya, ia menyesali perbuatannya. Ia mengatakan ia ingin sekali dekat dengan adiknya tersebut, namun waktu tidak bisa dirubah. Siluman ular itu berbisik kepada Haoshu, pinjam dulu 100. Tamat, ending yang mantap. Jangan lupa subscribe untuk video-video selanjutnya. Maafkan keabsurdan saya karena saya juga pemula. Anjay, support konten kreator kecil ya.